Halo, halo. Kembali lagi di kelas Ekosistem Industri Media. Kita hari ini akan membicarakan oligarki dan oligopoli media. Untuk konsep oligopoli, sebelumnya kita sudah pernah bahas di materi struktur pasar. Jadi ini akan merupakan elaborasi lebih lanjut lagi. Jadi kita akan coba menggunakan pendekatan ekonomi politik, terutama untuk bagaimana kita bisa memetakan seperti apa sih oligarki dan oligopoli media di Indonesia. Jadi kalau untuk konteks historisnya ya, kenapa kita perlu membicarakan materi ini? Jadi kita berawal dari pasca runtuhnya Orde Baru setelah Soeharto lengser, sejumlah akademisi, particularly terutama itu Fedi Hadis, Robinson dan juga Jeffrey, itu mereka melihat berargumen bahwa terjadi pergeseran kekuasaan dari yang awalnya kan kalau di era Orde Baru itu semua berpusat di keluarga Soeharto. Kemudian setelah reformasi, mereka perhatikan ada reorganisasi kekuasaan dari yang tadinya berpusat di satu, yaitu keluarga Soeharto, kemudian dia terdistribusikan. Tapi terdistribusikannya tidak kepada rakyat secara langsung, tapi terhadap beberapa dinasti politik, yang mana ini disebut dengan oligarki. Nanti akan kita definisikan apa yang disebut dengan oligarki. Jadi ini kutipan dari Robinson dan Hadis, Fedi Hadis, dalam tulisannya mereka. Ini disebutkan bahwa kebanyakan wajah-wajah lama di Indonesia, wajah-wajah lama seperti kan dinasti-dinasti politik yang dekat dengan keluarga Soeharto ketika itu banyak yang masih mendominasi baik di politik dan juga bisnis Indonesia. Tapi mereka perhatikan juga bahwa ada sih beberapa aktor-aktor baru yang dia muncul dan menantang oligarki ini gitu kan. Kayak misalnya kan Presiden Jokowi itu kan dia ketika awalnya dia naik itu dia digambarkan sebagai tokoh yang di luar oligarki dan hadir sebagai wajah baru. Tapi itu pun mereka bilang, kata Robinson dan Hedis adalah bahwa orang-orang ini tetap harus dia mengikuti cara-cara berpolitik yang sudah ada sejak lama di Indonesia, cara-cara politik yang sangat predator, yang sangat memusatkan kekuasaan hanya pada beberapa elit-elit politik saja. Jadi kan kalau misalnya kita perhatikan dengan kasusnya Joko Widodo itu kan ketika dia pertama kali naik, ketika dia mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta, itu dia harus mau nggak mau dia ikut bekerja sama, dia membuat aliansi dengan elit-elit di Indonesia. Kita perhatikan waktu itu kan adalah pasangannya Jokowi dan Ahok, itu kan adalah pilihan dari Prabowo dan juga Megawati. Dua-duanya ini yang merupakan tokoh oligarki Indonesia sekarang ini. Dan selain juga oligarki di politik, Jokowi juga ketika itu sangat dia dibantu oleh kekuasaan media. Media-media yang juga kita tahu adalah semacam oligopoli yang menguasai Indonesia, yang menguasai penyebaran informasi di Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya yang diajukan oleh beberapa akademisi ini menyikapi situasi oligarki di Indonesia adalah apakah kemenangan Jokowi ini yang dikatakan sama majalah Time sebagai the new hope bagi Indonesia, ini apakah adalah kemenangan rakyat atau jangan-jangan sebenarnya oligarki, terutama oligarki media, masih memainkan peran signifikan dalam kemenangannya Jokowi. Jadi itu konteksnya. Kenapa materi ini relevan untuk kita bahas. Jadi kalau kita mau mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan oligarki, jadi kalau berdasarkan definisinya, definisi yang menurut Robinson dan Fedi Hadis, oligarki itu adalah sistem relasi kuasa, sistem power relation yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas. Sekaligus juga sistem yang bisa mempertahankan konsentrasi kekayaan dan otoritas ini. Jadi di sini ada pertautan antara konsentrasi kekuatan ekonomi dalam hal distribusi sumber daya terkonsentrasi, dan juga kekuatan politik, yaitu distribusi otoritas yang terkonsentrasi. Jadi kalau misalnya dimanifestasikan dalam konteksnya Indonesia, ini adalah antara sistem ekonomi pasar atau dalam bahasa lainnya kapitalisme dan neoliberalisme yang bersinggungan erat dengan otoritas negara. Yang ini adalah menjadi sebuah mesin akumulasi kapital yang dimana karena semua sumber daya, baik yang sifatnya ekonomi maupun yang politik, dia terkonsentrasi di satu atau segelintir orang, maka akhirnya akumulasi kapital hanya berpusat kepada orang-orang ini. Yang mana kalau misalnya kita sering dengar istilahnya yang kaya makin kaya.
Kurang lebih seperti itu. Itu adalah oligarki, sebuah sistem yang mempertahankan kondisi di mana mereka yang punya kapital bisa terus-menerus mengakumulasi kapitalnya. Dan konteks inilah yang kemudian melahirkan struktur pasar yang sifatnya oligopoli. Oligopoli, seperti kita bahas di materi struktur pasar, adalah sistem eh, di mana pasar dia didominasi oleh segelintir perusahaan-perusahaan yang dia memproduksi barang yang tidak mudah ditiru oleh aktor lain, sehingga dia memiliki barrier of entry, dia membatasi siapa saja aktor-aktor atau perusahaan yang bisa masuk ke dalam pasarnya ini. Jadi kalau kita bicara dalam hal konteks media, oligopoli media itu bisa dikatakan sebagai salah satu mesin yang menunjang oligarki di Indonesia. Dan juga nggak cuma di Indonesia, tapi di negara-negara lain. Jadi kalau kita coba pahami secara definisinya, maka oligopoli media itu berarti sumber daya, artinya adalah sumber daya untuk memproduksi konten, informasi, opini, dan juga budaya. Hal-hal yang mana ini diproduksi oleh industri media, itu semua alat produksinya terpusat hanya pada segelintir perusahaan. Kalau menurut Herman and Chomsky, ini mereka ini cukup terkenal kalau di Amerika itu dalam konteks critical media studies. Mereka berargumen bahwa media itu bisa merekayasa kesadaran warga melalui konten-kontennya yang mereka sebut dengan manufacturing consent. Jadi memanufaktur persetujuan orang-orang terhadap suatu kebijakan. Contohnya adalah propaganda anti komunisme. Kalau di Amerika itu di era perang dingin tahun 1980-an itu yang namanya semua media, mulai dari media massa sampai juga media entertainment, film-film, semua menyebarkan pesan-pesan anti komunis, anti merah. Yang ini kemudian menyebabkan ada terjadinya pembentukan opini di masyarakat. Di Indonesia kita juga mengenal hal yang sama. Kalau misalnya teman-teman kenal, mungkin orang tuanya pernah cerita gitu kan, bagaimana mereka setiap tahun dipaksa untuk menonton film G30 SPKI. Itu salah satu contohnya bagaimana kemudian media yang ketika itu semua dikuasai oleh keluarga Soeharto, dia membentuk opini masyarakat untuk kemudian mendukung kebijakannya penguasa. Nah, jadi kalau misalnya dalam konteks oligopoli media hari ini, maka oligopoli media itu keberadaannya, dia bisa mengkonstruksi sebuah opini yang dimana agar masyarakat dia memberikan persetujuan bagi keberadaan oligarki. Atau yang lebih parahnya lagi adalah mereka bisa menyembunyikan oligarki dari benak keseharian warga. Artinya adalah kalau yang media beritakan setiap hari hanyalah bagaimana Indonesia ini negara yang semakin lama semakin bertumbuh perekonomiannya, bahwa pekerjaan semakin bertambah, bahwa kesempatan semakin besar sekarang dengan adanya teknologi digital dan sebagainya. Kalau misalnya media hanya memberitakan hal-hal seperti itu saja, maka hal yang lainnya, yaitu soal penguasaan di tangan segelintir orang, itu akan luput dari benak kita. Kita nggak akan terpikir soal bagaimana ternyata kekuasaan yang ternyata pertumbuhan ekonomi yang ada selama ini, itu ternyata hanya terpusat kepada segelintir orang aja. Karena kita terlalu sibuk mikirin bahwa, oh iya Indonesia udah maju loh, oh Indonesia sekarang pekerjaannya banyak, dan sebagainya. Ini yang terjadi kan kalau di eranya SBY ketika dulu kan, bahwa dia kan kalau pidato selalu yang dia tekankan itu kan adalah bahwa prestasi ekonomi makronya Indonesia. Tapi dia tidak pernah, jarang SBY diberitakan menceritakan bagaimana distribusi ekonominya di Indonesia. Nah, dengan oligopoli media ini memberikan keuntungan bagi oligarki dengan cara tadi itu memberikan mengkonstruksi opini yang mendukung keberadaan oligarki ini. Kemudian oligarki ini pada gantinya, mereka sebagai gantinya, mereka membuatkan perangkat regulasi yang mempertahankan oligopoli media. Jadi kalau kita perhatikan kan regulasi-regulasi sekarang ini kan, yang regulasi yang membatasi hak siar, regulasi yang membatasi konten, ini semua sangat berpihak kepada mereka yang punya kapital, pada mereka yang punya kemampuan untuk menguasai alat produksi media, baik itu merupakan broadcasting, sinyal, dan juga berdasarkan kepemilikan. Jadi regulasi-regulasi media ada sekarang ini tidak memungkinkan adanya kepemilikan media, terutama media yang sifatnya reach-nya besar seperti televisi dan juga koran, untuk dimiliki oleh individu biasa. Kalau kalian lulus dari mata kuliah ini, lulus dari Universitas Brawijaya,
kemudian kalian tiba-tiba pengen bikin media, maka kecil kemungkinannya kalian bisa membuat media sekelas Kompas atau sekelas Metro TV. Karena regulasi dibuat sedemikian rupa supaya membatasi agar tidak semua orang atau hanya segelintir orang yang bisa menguasai atau memiliki media. Nah, ini kan akhirnya kan jadinya ada timbal balik ya kan antara oligarki di satu sisi politik, pemerintah, kekuasaan itu dan juga oligopolinya media. Ini timbal balik yang akhirnya akumulasi kapitalnya tadi hanya berputar-putar di aktor-aktor yang sama. Sehingga kemudian ini memungkinkan evolusi selanjutnya bagi oligopoli media untuk menjadi konglomerasi media. Jadi kalau kita bicara konglomerasi media, ini kita bicara seperti empire gitu kan. Soal penguasaan atas segala jenis alat produksi, atas segala jenis mesin akumulasi kapital. Jadi kalau di gambar ini saya perlihatkan di sini ada tiga garis, ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang diagonal. Ini adalah model ekspansi bisnis yang memungkinkan suatu bisnis dia bisa menjadi sebuah konglomerasi. Jadi bisnis itu dia menjadi konglomerasi ketika dia melakukan ekspansi bisnis ke, kalau misalnya secara horizontal itu artinya dia ekspansi ke kanal-kanal yang sama. Jadi kalau misalnya perusahaan berbasis media pers, berbasis media cetak, dia kalau ekspansi horizontalnya maka dia menguasai semua media cetak lainnya. Jadi kayak misalnya kan kayak Kompas Gramedia, dia tidak hanya menguasai industri koran, tapi juga majalah, kemudian juga komik dan sebagainya. Kemudian secara vertikal, itu artinya dia ekspansi ke kanal media yang berbeda. Jadi kalau misalnya dari media cetak, dia berekspansi ke media siar atau ke media digital, itu yang disebut dengan ekspansi vertikal. Nah, fitur terakhir inilah yang paling unik dari konglomerasi media, yaitu bahwa dia melakukan ekspansi secara diagonal, yaitu ke bisnis lain selain core bisnisnya dia. Jadi kalau misalnya kalian tahu Kompas Gramedia, itu dia tidak hanya punya perusahaan-perusahaan media, tapi mereka juga punya perhotelan, trading, real estate, finance, segala jenis bidang. Selama itu memungkinkan untuk mereka buat model bisnisnya, maka itu akan diakuisisi. Dan ini dimungkinkan oleh pada dasarnya kapital mereka sudah sangat besar. Dan kapital yang besar itu mengharuskan untuk dia diakumulasi lagi. Dan cara akumulasinya adalah ya tadi itu dengan dia memperluas cakupan-cakupan bisnisnya. Jadi kenapa suatu media bisa disebut sebagai konglomerasi? Itu karena dia memiliki ketiga aspeknya ini. Dia bisa berekspansi secara horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Nah, ada beberapa tipologi konglomerasi media. Jadi ini definisi-definisinya. Yang paling klasik ini dari Bounds tahun 1976. Dia membedakan konglomerasi media itu menjadi dua jenis. Yang pertama adalah concentric conglomerate. Ini adalah konglomerasi yang core bisnisnya industri media, tapi dia hanya berekspansi secara horizontal dan vertikal. Jadi, apa artinya? Dia tidak memperluas core bisnisnya ke bisnis selain media. Hanya fokus pada media aja. Kayak misalnya Tempo, contohnya. Itu yang mereka hanya fokus pada kalau nggak majalah ya koran atau TV atau media digital. Hanya fokus pada media saja. Nah, yang kedua adalah diversified conglomerate. Ini artinya dia konglomerasinya, dia nggak cuma diam di core bisnis media aja, tapi dia berdiversifikasi. Jadi ini kan istilah yang sering kalau misalnya kalian berurusan dengan venture capital, kalian bikin startup, pasti selalu rekomendasi utamanya adalah untuk bisa survive, kita harus mendiversify pendapatannya kita. Jadi kayak kalau misalnya kalian bekerja gitu kan, kenapa sekarang orang-orang cenderung dia punya banyak pekerjaan sekaligus, nggak cuma satu pekerjaan tetap, tapi juga pekerjaan sambilan, mungkin sambil gojek juga, itu adalah bagian dari diversifikasi pendapatan. Jadi kalau individu juga merasa hal yang sama, individu merasa kalau dia pengen kaya, dia harus mendiversifikasi income-nya, supaya kalau satu income macet, dia masih punya income yang lainnya. Maka konglomerasi media juga punya kecenderungan yang lebih yang sama, dan lebih hebat lagi kalau mereka ya kan. Istilahnya konglomerasi dengan diversified conglomerate, itu artinya dia seperti Kompas Gramedia tadi. Dia punya core bisnisnya di industri media, tapi dia juga mengakuisisi bisnis-bisnis lain, perhotelan, wisata, bisnis jasa, finance, dan sebagainya.
Itu yang membuat kenapa konglomerasi itu bisa sangat kuat dan kapitalnya jalan terus, accumulating terus. Nah, ada tipologi yang kedua, yaitu yang rumuskan oleh Murdoch. Ini lebih baru, tahun 90-an. Jadi, kalau Murdoch ini tipologinya dia lebih memperhatikan bagaimana industri selain di industri media, dia juga bisa menciptakan media media juga. Jadi, artinya kalau misalnya satu industrial conglomerate, industrial conglomerate itu berarti dia pertamanya bisnis core bisnisnya dia di industri barang. Jadi manufaktur atau food and beverage yang kemudian karena dia merasa pengen punya bisnis yang lainnya, mereka kemudian berekspansi ke industri media. Sama halnya juga service conglomerate. Itu yang berarti dia core bisnisnya industri jasa, kemudian dia berekspansi ke industri media. Kalau di Indonesia itu contohnya adalah parent company-nya MNC, Global Mediacom, yang awalnya dia industri jasa, tapi kemudian dia beralih, dia mengakuisisi media. Dia ketika itu kan TPI dan juga RCTI. Nah, yang ketiga adalah communication conglomerate. Ini adalah yang seperti tipologinya oleh Bounce tadi. Jadi dia hanya fokus di industri media dan ekspansinya hanya horizontal dan vertikal. Jadi ini untuk mengkategorikan konglomerasi-konglomerasi. Nah, kalau ini ada data yang saya temukan tentang konglomerasi media di Indonesia. Secara umum ada 12. 8 di antaranya itu lahir di era Orde Baru. Jadi ini adalah konglomerasi-konglomerasi yang kebanyakan ini dikuasai oleh, kalau kita tahu adalah apa namanya ya, keluarga-keluarga yang ketika itu sangat dekat dengan Soeharto. Jadi ada Jawa Pos, ada Kompas Gramedia, Mahaka Media. Ini yang Bakri juga. Ini adalah bisa dibilang konglomerasi yang lama. Nah, konglomerasi yang baru ini yang lahir setelah era reformasi. Itu ada Global Mediacom, ini Haritanu, Elang Mahkota Teknologi, City Corp, Transcorp, Berita Satu Media Holdings, nah, ini kan Lipo. Nah, Lipo ini kan juga sama kan, dia awalnya kan bukan di media, tapi dia di real estate dan industri jasa. Tapi kemudian mereka berekspansi ke industri media dengan bikin grup media sendiri. Paling besar sampai sejauh ini masih Kompas Gramedia. Dari segi TV network, radio network, koran. Nah, kita bicara konglomerasi media, maka kita akan bicara soal kemampuan mereka untuk memanufaktur budaya. Jadi ini kan juga tesisnya dari Chomsky, bagaimana kemudian media itu dia bisa menciptakan budaya, yang mana budayanya ini dia melayani kepentingannya para oligarki. Jadi kalau tren yang kita perhatikan dari 12 konglomerasi media ini adalah semuanya ini berpusat di Jakarta. Semua stasiun-stasiun televisi di Indonesia itu pusatnya ada di Jakarta. Artinya adalah hampir semua pemberitaan di media itu akan mencerminkan apa yang terjadi di Jakarta atau mencerminkan kepentingan di Jakarta. Yang mana ini juga bersinggungan dengan sistem pemerintahan kita yang walaupun sudah terjadi desentralisasi, tapi tetap yang namanya pusat di Jakarta itu masih yang sangat memegang kendali terhadap bagaimana perumusan APBN, perumusan APBD, penentuan prioritas kebijakan pembangunan, dan juga terutama ya paling tentu saja kapital investasi itu semua berpusat di Jakarta. Nah, kalau dari surveinya itu pernah dilakukan oleh Center for Innovation Policy and Governance, itu ditemukan bahwa 70% dari berita televisi nasional itu hanya memberitakan apa yang terjadi di Jawa. Jadi konsekuensinya adalah orang-orang di luar daerah Jawa, orang-orang di Kalimantan, orang-orang di Madura, orang-orang di Sulawesi, yang mereka bahkan internetnya juga kurang bisa akses dan hanya bisa punya televisi, mereka dipaksa untuk mengkonsumsi informasi-informasi yang belum tentu relevan dengan kondisinya mereka. Walaupun memang setelah reformasi, itu yang namanya perkembangan televisi lokal itu semakin pesat. Dan berdasarkan surveinya juga, yang namanya televisi lokal itu cukup populer di beberapa daerah, tapi tetap aja nggak sebanding
antara kekuatan televisi lokal dan juga televisi nasional. Belum lagi kenyataan bahwa yang namanya televisi lokal itu juga sekarang sangat banyak didominasi oleh konglomerasi media ini. Jadi saya lihat kayak misalnya Jawa Post Group, dia menguasai hampir 46 lokal television. Mahaka Media juga televisi lokal, ada dua yang dia punya. Dan jadi artinya adalah terpusat di Jakarta, konglomerasi media itu masih bisa berlaku walaupun sudah ada televisi lokal. Jadi makanya kan kemudian orang-orang di daerah itu selalu merasa bahwa ketimpangan antara Jawa dan juga luar Jawa itu bisa sangat lebar. Karena ini juga bagaimana mereka apa yang terjadi di tempatnya mereka itu nggak pernah diberitakan di televisi. Dan belum lagi kalau kita bicara entertainment, hampir semua sinetron di Indonesia itu mempertontonkan gaya hidup urban khas Jakarta. Jadi soal kekayaan, kesuksesan, bahkan juga seks misalnya kan. Ini hal-hal sangat urban dan sangat Jakarta banget. Tapi ini culture-nya Jakarta ini kemudian dia di mass produce untuk dikonsumsi oleh orang-orang lokal. Dan ternyata kalau kita bicara sumbernya, kenapa kok hampir semua media ini dia hanya berpusat di Jakarta aja? Kenapa hanya merepresentasikan kepentingannya atau culture-nya orang Jakarta? Ini karena kalau kita bicara rating itu yang menentukan di Indonesia itu sebenarnya hanya satu perusahaan yang paling relevan, yaitu AC Nielsen. Dan Nielsen untuk menentukan ratingnya, itu mereka hanya menyurvei 10 kota besar. 10 kota besar yang mana kebanyakan adalah Jawa. Dan kalau menurut Nielsen, hampir sekitar 58% dari rating televisi itu disumbangkan oleh Jakarta. Nah, masalah kan televisi, kalau kita bicara soal KPI atau Key Performance Index-nya mereka baru dianggap berhasil kalau mereka bisa menaikkan ratingnya. Nah, kalau ratingnya mereka merefer kepada ratingnya Nielsen, artinya apa kira-kira? Artinya adalah, yaitu tadi, terjadi lingkaran setan di sini, ya kan? AC Nielsen, dia membuat rating bahwa Jakarta penyumbang rating paling besar televisi nasional. Mereka nggak melihat kota-kota lainnya, kota-kotanya selain 10 kota besar ini. Perusahaan media, walaupun mereka bilang kita ingin merepresentasikan kepentingan lokal, tapi kan kalau mereka mau dianggap sukses, mereka mau nggak mau harus ngikutin ratingnya Nielsen. Jadi artinya kalau misalnya mereka punya sebuah program, mereka kemungkinan nggak bisa tahu seberapa besar rating program tersebut di kota selain 10 kota besar yang Nielsen tadi. Jadi mereka mau nggak mau harus ngikutin ratingnya Nielsen. Jadi makanya semua programnya akhirnya adalah bersumber hanya merepresentasikan kepentingan di Jakarta. Nah, dengan situasi tadi, pertanyaan yang kita perlu ajukan adalah apakah konglomerasi media ini dia invincible? Tidak bisa diruntuhkan misalnya kan, tidak bisa dilakukan perlawanan terhadapnya. Jadi apakah kita hanya harus membiarkan aja konglomerasi media ini seterusnya dia menguasai distribusi informasi, dia menguasai distribusi budaya, mereka memanufaktur budaya untuk kita konsumsi, apakah harus seperti itu untuk seterusnya? Jadi kalau berdasarkan berdasarkan teorinya, individu itu bisa melakukan perlawanan terhadap konglomerasi media. Kita udah melihat contohnya kan, teman-teman juga kemarin udah berargumen soal bagaimana disrupsi teknologi, media baru, ini memberikan kekuasaan pada konsumen untuk dia bisa mempopulerkan opini baru, membuat media independen, atau bahkan menjadi pemimpin. Tapi permasalahannya tetap aja, walaupun misalnya kita punya platform di Twitter, kita punya platform di YouTube, kita belum tentu bisa punya mesin akumulasi kapital yang seefektif para konglomerat. Kalau misalnya kita menggunakan YouTube, maka kita untuk bisa mengakumulasi kapital, kita harus menggunakan algoritmanya YouTube. Kita harus menggunakan Google AdSense. Kalau misalnya kita mau di Twitter, kita juga lagi-lagi bergantung kepada algoritmanya Twitter. Jadi artinya kita walaupun sudah punya platform, kita nggak bisa menguasai monetisasi dari platformnya itu. Kita nggak bisa, belum tentu kita bisa mengakumulasi kapital kita dengan platformnya itu. Dan juga terpentingnya lagi, belum tentu kita bisa berekspansi dengan kapital yang ada seperti itu. Yang kedua adalah, yang kita sering temukan juga adalah institusi dan kolektif.
Jadi kan kalau laporan yang teman-teman baca yang teman-teman jadikan sebagai referensi esai yang 2 minggu yang lalu soal ekonomi politik, itu kan dibuat oleh institusi yang untuk dia menyebarkan awareness tentang keberadaan konglomerasi media dan bagaimana dampaknya yang begitu besar terhadap kehidupan sosial masyarakat kita. Tapi institusi ini juga sama masalahnya dengan para konglomerasi. Kebanyakan ini mereka juga terpusat di Jakarta. Kebanyakan adalah orang-orang Jakarta yang kemudian dia belajar ilmu politik, belajar ilmu komunikasi, belajar ilmu-ilmu seperti ini, tapi mereka terpusat di Jakarta dan kemudian mereka men-share idenya ini hanya ke orang-orang yang akhirnya bisa memahami idenya mereka. Dan terutama yang penting juga adalah mereka nggak punya mesin akumulasi kapital. Sama permasalahannya. Mereka nggak bisa berekspansi, mereka harus bergantung, kalau misalnya kita bicara NGO, maka mereka harus bergantung pada hibah dari hibah dari kayak organisasi kayak USAID misalnya, organisasi-organisasi luar. Ini tetap aja kelemahan dari orang-orang atau kelompok yang ingin mencoba melawan konglomerasi media itu adalah mereka nggak punya alat produksi untuk bisa mengakumulasi kapital. Jadi artinya kalau kita mau menyimpulkan bagaimana cara kita bisa melakukan perlawanan terhadap konglomerasi media adalah kita harus bisa mengikuti aturan dasar ekonomi pasar, yaitu adalah kita harus punya alat produksi sendiri. Kita harus punya alat yang bisa, sebuah mesin yang bisa mengakumulasi kapital kita, supaya kita bisa punya cukup power untuk berekspansi dan juga menyaingi akhirnya oligarki dan oligopoli media ini. Tanpa punya mesin akumulasi kapital, maka kita bisa melawan, tapi tetap terbatas. Cakupan dari atau pengaruh perlawanan kita itu hanya akan terbatas pada kelompok-kelompok tertentu aja yang kita bisa akses dan yang bisa kita pengaruhi. Kalau misalnya NGO-nya terpusat di Jakarta, maka ya mau nggak mau mereka bisa pengaruh orang di Jakarta. Itu adalah ya itu tadi apa konsekuensinya dari tidak memiliki mesin akumulasi kapital. Nah, ini adalah contoh studi kasus yang menarik kalau kita bicara soal perlawanan terhadap oligarki media. Presiden Joko Widodo yang sekarang masih menjabat, ini kan kalau kita tarik dari kenaikannya awal dia bisa kemunculannya di tahun 2012, itu kita bisa perhatikan bahwa Jokowi itu bisa jadi sekuat sekarang itu awalnya karena dia jadi media darling. Hampir semua pemberitaan antara tahun 2012 sampai tahun 2014, kalau pemberitaan politik pasti ngomongin Jokowi, pasti ngomongin belusukannya Jokowi, pasti ngomongin soal kampanyenya yang sangat nyentrik. Pokoknya soal Jokowi banyak banget di media kan awalnya itu. Nah, ini kan di satu sisi kita bisa melihat bahwa Jokowi memanfaatkan oligarki media untuk bisa naik ke tampuk kekuasaan di Indonesia. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa ketika awalnya itu, Jokowi dia nggak punya kayak kontrak kerjasama secara langsung antara dirinya dengan para oligarki media ini. Dia nggak punya kontrak dengan detik.com, dengan Kompas, dengan TV One, dengan Metro TV untuk memberitakan dia. Itu adalah sebenarnya keberhasilan Jokowi sendiri. Keberhasilannya Jokowi itu membuat mesin akumulasi kapital, tapi yang non konvensional dalam bentuk media partisipatoris. Jadi kan Jokowi kan ketika awalnya dia berkampanye di Jakarta, dia menerapkan banget itu prinsip atau namanya model kampanyenya Barack Obama di Amerika. Jadi menggunakan media sosial dan grassroots base, akar rumput, dan juga crowdfunding. Dia menciptakan sebuah engagement antara dirinya dengan masyarakat, yang mana ini jarang banget ditemukan ketika itu. Kalau misalnya kalian ingat-ingat sebelum tahun 2012, politisi politisi yang kita tahu kan kayak SBY, Anas Urbaningrum, Fauzi Bowo. Ini kalau kita perhatikan pemberitaan media ketika itu, mereka ini kan digambarkan sebagai orang-orang yang sangat elit, sangat nggak mau turun ke lapangan, cuma bisa pidato panjang dan membosankan, ngasih tahu soal pertumbuhan ekonomi, kita naik 7%, kita naik 6%, whatever gitu kan. Mereka ngomong terus kan gitu kan. Jokowi jarang ngomong, tapi dia turun ke lapangan, dia apa yang dia sebut ketika itu dan populerkan dengan istilah belusukan, itu sangat berhasil dalam dia supaya membentuk sebuah media partisipatoris. Sehingga akhirnya walaupun Jokowi dia nggak punya media konvensional, dia nggak punya koran, dia nggak punya stasiun televisi,
tapi dia punya backingan dari volunteer-volunteernya dia, yang di belakangnya itu mempopulerkan dia, bikinin video klip, ada bikin video One Direction ketika itu. Dia sangat kreatif, membuat kampanye-kampanye tanpa harus dibayar, tanpa harus disuruh gitu kan. Dia membuat orang-orang ini mau bekerja untuk dia. Itu dilakukan Jokowi, itu dilakukan Obama, dan itu juga dilakukan oleh Donald Trump sebenarnya. Donald Trump ketika dia bisa maju ke pemilihan pemilihan Amerika Serikat, dia emang orang kaya ya kan, tapi dia nggak punya dia nggak menguasai media gitu lah sebenarnya. Dia nggak menguasai media, tapi dia bisa membuat media memberitakan dia. Walaupun caranya Trump adalah dengan cara mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Setiap hari dia ngomong Make America Great Again. Dia ngomong soal bagaimana kemudian dia ngomong soal apa melarang orang-orang imigran masuk ke Amerika. Pernyataan kontroversial itu. Kemudian akhirnya kan diliput oleh media dan dia ngomong kontroversial terus, akhirnya media mau ngeliput dia secara volunteer. Jadi itu tadi, caranya Jokowi ketika awalnya itu adalah kenapa dia bisa melakukan perlawanan terhadap oligarki media. Kenapa walaupun dia nggak punya media, tapi dia bisa mendapatkan kekuatan dari para oligarki media adalah karena dia bisa membuat para oligarki media ini mau mendukung dia secara volunteer dengan cara tadi. Dan juga yang kedua adalah ini tadi, karena media dia bergerak beroperasi dengan prinsip profit, maka dia mau nggak mau harus mendengarkan konsumen. Dan karena Jokowi udah menguasai konsumennya, Jokowi udah mendapatkan basis massa yang kuat, yang mau mendukung dia secara volunteer, secara sukarela, maka media ini mau nggak mau harus memberitakan Jokowi. Karena berita Jokowi itu adalah yang menghasilkan profit. Kalau media ketika itu nggak memberitakan Jokowi, maka mereka orang-orang konsumen dia akan pindah ke media lain. Jadi itu kita lihat di sini yang kita harus perhatikan, kesimpulan yang kita harus tarik dari sini adalah bahwa Jokowi di sini dia berhasil melakukan apa yang kita sebut dengan mengikuti aturan dasar ekonomi pasar. Dia memiliki mesin akumulasi kapitalnya, dia membangun mesinnya itu sendiri, dan dia menguasai dia memainkan prinsip dasar cara kerjanya media, yaitu media mau berita yang seksi, media mau berita yang ditonton orang-orang, dan Jokowi dengan keberadaannya itu sendiri, dia hanya dengan eksis, hanya dengan dia turun ke gorong-gorong, itu bisa menjadi sebuah berita yang menghasilkan profit. Sehingga begitulah cara Jokowi kemudian dia bisa mengambil alih, atau bukan mengambil alih, lebih tepatnya memanfaatkan, meminjam kekuatan oligarki media tanpa dia terikat. Tapi itu adalah di awalnya, ya kan? Di pemilu 2014, pada akhirnya juga oligarki kembali lagi. Karena pada perkembangannya, nggak semua oligarki ini senang dengan statusnya Jokowi sebagai media darling. Banyak ketika itu Abu Rizal Bakri misalnya kan, atau juga Prabowo, mereka kemudian yang berdasarkan catatan dari jurnalis-jurnalis ketika itu, para editor, mereka didatengin sama yang dari perwakilannya dari Prabowo dan juga Bakri misalnya, untuk dia minta juga, gue juga mau dong dikasih pemberitaan yang sama kayak Jokowi, jangan Jokowi terus. Dan terus seperti itu akhirnya bergeser kan, kalau kita pemilu tahun 2014 terjadi polarisasi pemberitaan yang sangat luar biasa antara TV One dan Metro TV. TV One dia selalu memberitakan Prabowo dan mengkritik Jokowi, Metro TV dia selalu menyerang Prabowo dan mengkritik Jokowi. Nah ketika ini kan yang namanya Jokowi itu sudah mulai akhirnya dia juga mau nggak mau terserap sama oligarkinya media. Bagaimana kemudian Jokowi terpaksa harus dia berkolusi dengan Metro TV, dia bisa membuat aliansi dengan Metro TV untuk supaya punya paling nggak basis media. Walaupun waktu itu masih kecil, nggak sebanding dengan setelah tahun 2019. Nah yang paling menarik adalah, tapi yang menariknya adalah pada saat quick count, ini kan TV One, Antv, dan RCTI itu memberitakan kemenangan Prabowo. Dan ketika malam itu berdasarkan datanya, ini 3 stasiun televisi ini, dia ratingnya 40%. Sementara Metro TV, yang waktu itu memberitakan kemenangan Jokowi, itu cuma 6,9%. Jadi, ternyata sebenarnya pada dasarnya pada pemilu 2014, itu sebenarnya oligarki media, itu hampir mayoritas, itu berpihak pada Prabowo. Tapi ternyata, walaupun mereka oligarki-oligarkinya ini sudah berusaha membuat semacam kayak pengen
mendorong masyarakat untuk dia marah, untuk supaya demo, supaya bisa mendukung Prabowo menang, ternyata tetap nggak ada terjadi kerusuhan. Jadi ini apa namanya, fenomena ini itu sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para akademisi yang berargumen soal apakah Indonesia itu punya oligarki. Karena kalau misalnya Indonesia itu sangat kuat oligarkinya, maka pada saat quick count ini, seharusnya masyarakat dia akan turun ke jalanan untuk membela Prabowo. Karena 40% dari apa namanya orang yang nonton di Indonesia itu menonton kemenangannya Prabowo. Sementara yang menonton kemenangan Jokowi itu hanya 69%. Tapi kenyataannya nggak demikian kan. Kenyataannya adalah Indonesia kita masih damai setelah pemilu 2014. Nah itu jadi pertanyaan gitu kan. Apakah sebenarnya benar-benar oligarki itu punya cengkraman yang begitu kuat pada masyarakat? Jadi yang harus perhatikan, kesimpulan yang kita harus tarik itu adalah bahwa benar oligarki dan oligopoli itu bisa membentuk opini, bisa membentuk budaya, bisa memanufaktur opini, tapi tetap masyarakat di sini juga punya agensi. Masyarakat punya individualitas untuk bisa mencoba berpikir. Jadi ini satu poin untuk apa namanya kebebasan di Indonesia sebenarnya dengan ada fenomena ini. Nah jadi itu materinya untuk apa pertemuan kali ini. Selanjutnya kita ada diskusi seperti minggu lalu. Diskusinya kita mau coba apa namanya kita coba bahas. Ini adalah soal media baru. Bagaimana posisi dan juga apa namanya peran media baru seperti kayak media independen online dan juga citizen journalism dengan media sosial dalam kondisi oligarki media saat ini. Jadi pertanyaannya adalah dalam kondisi apa media-media baru seperti tadi itu bisa melakukan perlawanan terhadap oligarki dan oligopoli media di Indonesia. Jadi perhatikan apa kerangka teorinya yang sebelumnya kita udah simpulkan, yaitu bahwa perlawanan terhadap oligarki dan oligopoli media itu hanya dapat dilakukan dengan mengikuti aturan dasar ekonomi pasar. Jadi mereka harus punya mesin akumulasi kapital, mereka harus bisa punya apa namanya basis massa, mereka harus bisa menghasilkan profit, enggak mau. Jadi kalau misalnya media-media baru ini, yang teman-teman kemarin kan argumennya bahwa kebanyakan media-media baru ini bisa menjadi apa namanya jawaban untuk melakukan perlawanan terhadap konglomerasi. Kira-kira dalam kondisi apa media-media baru ini bisa menciptakan sebuah mesin akumulasi kapitalnya sendiri? Bagaimana media-media ini kemudian bisa bertumbuh dan juga bersaing kepentingannya dengan para oligarki media. Nah, berikan jawabannya dengan membuka link Google Form. Jadi ini ada bit.ly/diskusi ekoindustri. Silakan dibuka linknya ini, diisi nama, NPM, dan juga jawabannya di situ. Dan jawaban harus diberikan maksimal hari Senin, tanggal 30 Maret, jam 9 malam. Kalau nggak memberikan respon, maka tidak diabsen. Jadi demikian. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan.